Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Yani Rahmadani Putri dengan NIM A1C220046 dari kelas R002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal dari buku Fisika Dasar 2 dari halaman 110 hingga 114. Masuk ke soal yang pertama, yaitu dua kulit bola konduktor ditempatkan secara konsentris atau satu titik pusat. Jari-jari masing-masing bola adalah R1 dan R2. Dan muatan persatuan luas masing-masing adalah rapat muatan 1 dan rapat muatan 2. Dapat dilihat pada gambar. Andaikan ini adalah A dan ini adalah B dan yang di paling luar adalah C. Maka kita bisa menentukan titik A, yaitu kuat medan listrik A itu berada di dalam. Jadi kuat medan listrik A adalah kuat medan listrik 1 ditambah kuat medan listrik 2 yang keduanya bernilai 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian kita masuk di titik B. Dapat dilihat pada gambar di sini bahwasanya titik B ada di luar bola 1 dan ada di dalam bola 2. Oleh karena itu langsung saja kita masukkan ke persamaan. Kuat medan listrik B sama dengan kuat medan listrik 1 ditambah kuat medan listrik 2 sama dengan Q1 dibagi dengan 2 dikali A1 dikali dengan epsilon ditambah dengan 0. Maka dihasilkan hasil akhirnya muat rapatan 1 dibagi dengan 2 dikali epsilon. Kemudian kita masuk ke titik C. Di titik C kita dapat lihat. Nah, di sini pada gambar, titik C berada di luar bola 1 dan juga berada di luar bola yang kedua. Dapat dilihat di sini. Di sini ada titik C. Kemudian kita masukkan ke dalam kuat medan listrik C sama dengan kuat medan listrik 1 ditambah kuat medan listrik 2. Maka kuat medan listrik C sama dengan Q1 ditambah dengan 2 dikali A1 dikali epsilon ditambah dengan Q2 dibagi dengan 2 dikali A2 dikali epsilon. Maka menghasilkan muat rapatan 1 dibagi dengan 2 dikali epsilon ditambah muat rapatan 2 dibagi dengan 2 dikali dengan epsilon. Maka dihasilkan lagi hasil akhirnya adalah muat rapatan 1 ditambah muat rapatan 2 dibagi dengan 2 dikali epsilon. Berlanjut ke soal nomor 2, yaitu tentukan medan listrik pada jarak X sembarang dari permukaan plat pada garis hubung dua muatan titik. Pada kasus ini, kita seolah-olah memiliki dua muatan listrik yang berlawanan tanda dan terpisah sejauh 2D. Jika posisi pelat diambil sebagai pusat koordinat, maka yang akan dihitung adalah kuat medan listrik pada koordinat X sembarang. Gambar secara terperinci dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sudah disertai dengan arah-arahnya. Maka selanjutnya adalah yang kita cari adalah kuat medan listrik. Seperti yang diketahui, kuat medan listrik ini pada soal terdiri dari dua muatan titik. Oleh karena itu, kuat medan listrik di sini adalah sama dengan kuat medan listrik pertama ditambah dengan kuat medan listrik kedua. Setelah itu, kita substitusikan rumus kuat medan listrik, yaitu
Kuat medan listrik pertama adalah rapat muatan 1 dibagi dengan 2 dikali epsilon ditambah dengan kuat medan listrik 2, yaitu rapat muatan 2 dibagi dengan 2 dikali epsilon. Setelah itu kita jumlahkan. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal tambahkan saja pembilangnya, yaitu rapat muatan 1 ditambah rapat muatan 2 per 2 dikali epsilon. Maka kuat medan listriknya adalah rapat muatan 1 ditambah dengan rapat muatan 2 dibagi dengan 2 dikali epsilon dengan arahnya yaitu ke kanan. Selanjutnya ke soal nomor 3, yaitu 4 buah pelat tak berhingga yang ditempatkan sejajar, masing-masing memiliki kerapatan muatan persatuan luas, yaitu rapat muatan 1, rapat muatan 2, rapat muatan 3, dan rapat muatan 4. Pelat tersebut dipatkan dengan spasi D, D2, dan D3, seperti yang terlihat pada gambar ini. Yang ditanyakan adalah tentukan kuat medan listrik di mana-mana. Hal yang perlu diketahui sebelumnya adalah rumus dari kuat medan listrik itu adalah kuat medan listrik sama dengan jumlah dari rapat muatan dibagi dengan 2 dikali dengan epsilon. Lalu untuk rumus kuat medan listrik di mana-mana adalah kuat medan listrik ditambahkan dengan pelat yang ada, yaitu karena dalam soal diketahui bahwasanya terdapat 4 buah pelat, maka rumus kuat medan listrik di mana-mana untuk soal ini adalah kuat medan listrik sama dengan kuat medan listrik ditambah kuat medan listrik 1 ditambah kuat medan listrik 2 ditambah kuat medan listrik 3 dan ditambah dengan kuat medan listrik 4. Setelah itu kita berlanjut ke pembahasan. Untuk gambar lebih terperinci yang sudah disertai dengan arah-arahnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pembahasan untuk pelat pertama. Karena pelat pertama arah panah menunjukkan ke arah kiri, maka disisipkan tanda negatif. Lalu dikalikan dengan rapat muatan 1 ditambah rapat muatan 2 ditambah rapat muatan 3 dan ditambah dengan rapat muatan 4, lalu dibagi dengan 2 dikali epsilon. Tanda negatif di sini dikalikan ke dalam kurung 1 per 1. Maka dihasilkan hasil akhirnya adalah negatif rapat muatan 1 dikurang rapat muatan 2 dikurang rapat muatan 3 dikurang rapat muatan 4 dibagi dengan 2 dikali epsilon. Berlanjut ke pelat kedua. Pelat kedua rumusnya adalah kuat medan listrik sama dengan, dapat diperhatikan pada gambar, rapat muatan 1 dikurang dengan rapat muatan 2 ditambah rapat muatan 3 ditambah rapat muatan 4 dibagi 2 epsilon. Maka menghasilkan hasil akhirnya adalah rapat muatan 1 dikurang dengan rapat muatan 2 dikurang rapat muatan 3 dikurang rapat muatan 4 dibagi dengan 2 dikali epsilon. Berlanjut lagi ke pelat ketiga. Pelat ketiga dapat diperhatikan pada gambar. Untuk mencari kuat medan listriknya adalah
rapat muatan 1 ditambah dengan rapat muatan 2 dikurang dengan dalam kurung rapat muatan 3 ditambah rapat muatan 4 dibagi dengan 2 dikali epsilon. Setelah melalui operasi penjumlahan, maka didapatkan hasilnya adalah rapat muatan 1 ditambah rapat muatan 2 dikurang rapat muatan 3 dikurang dengan rapat muatan 4 dibagi dengan 2 dikali epsilon. Berlanjut ke plat keempat. Plat keempat dapat diperhatikan lagi pada gambar di sini bahwasanya untuk mencari kuat medan listriknya adalah rapat muatan 1 ditambah dengan rapat muatan 2 ditambah dengan rapat muatan 3 dikurangkan dengan rapat muatan 4 lalu dibagi dengan 2 dikali epsilon. Lalu untuk plat kelima dapat diperhatikan kembali pada gambar di atas ini bahwasanya untuk kuat medan listrik kelima adalah sama dengan rapat muatan 1 ditambah rapat muatan 2 ditambah rapat muatan 3 dan ditambah dengan rapat muatan 4 lalu dibagi dengan 2 dikali epsilon. Maka sudah didapatkan semuanya, yaitu plat pertama kuat medan listriknya sudah didapatkan, plat kedua sudah didapatkan, plat ketiga sudah didapatkan, dan plat keempat sudah didapatkan, serta plat kelima juga sudah didapatkan. Maka kuat medan listrik di mana-mana adalah 3 rapat muatan 1 ditambah rapat muatan 2 dikurang rapat muatan 3 dikurang 3 rapat muatan 4 dibagi dengan 2 dikali rapat maksudnya dikali dengan epsilon. Hasil akhir ini didapatkan dari penjumlahan yang kuat medan listrik pertama, kuat medan listrik plat kedua, kuat medan listrik plat ketiga, hingga kuat medan listrik plat yang paling akhir. Maka sudah didapatkan hasilnya adalah kuat medan listrik di mana-mana yaitu 3 rapat muatan 1 ditambah rapat muatan 2 dikurang rapat muatan 3 dikurang 3 rapat muatan 4. Maka hasilnya adalah ini dibagi dengan 2 dikali epsilon. Memasuki soal nomor 4. Sebuah pelat tak berhingga dengan kerapatan muatan memiliki lubang berupa lingkaran dengan jari-jari R. Tentukan kuat medan listrik pada jarak H dari pusat lingkaran sepasang sumbu lingkaran. Petunjuk: persoalan ini dapat dipandang sebagai pelat tak berhingga yang tidak memiliki lubang dan memiliki kerapatan muatan yang disusun dengan sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari R dan kerapatan muatan bernilai negatif. Kuat medan pada titik P merupakan jumlah kuat medan yang dihasilkan pelat tak berhingga dan kuat medan yang dihasilkan lingkaran. Dapat dilihat pada gambar ini. Dapat diperhatikan di sini sudah ada gambar secara terperinci. Maka dapat kita jawab dengan diketahui kuat medan listrik pada jarak H dari pusat lingkaran sepanjang sumbu lingkaran. Nah, di sini juga ada sketsa dapat diperhatikan. Lalu, jarak segmen DA ke titik P sama dengan R dikali dengan akar H kuadrat ditambah R kuadrat. DA ini dimisalkan angka yang dimisalkan oleh panjang sisi pelat. Baiklah, yang pertama kita mulai mencari dengan muatan dq pada sebuah segmen yang panjangnya DA adalah dq sama dengan Q dibagi 2A dikali dengan DA. Selanjutnya, untuk mencari besar medan listrik di titik P,
yang ditimbulkan oleh segmen bermuatan, yaitu DE sama dengan 1/4V dikali epsilon dikali dengan dQ per R kuadrat sama dengan 1/4Pi dikali epsilon dikali dengan Q per 2A dibagi dengan H kuadrat ditambah R kuadrat dikali dengan dA sama dengan 1/4Pi dikali epsilon dikali Q dibagi dengan 2A dikali dengan H kuadrat ditambah R kuadrat dikali D. Kemudian untuk komponen medan listrik DE ke arah sumbu Y adalah DEN sama dengan DE dikali cos X, sehingga cos X sama dengan H dibagi akar dari H kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi dihasilkan hasil akhir kuat medan listrik pada sumbu Y yang berjarak H dan pusat lingkaran sepanjang sumbu lingkaran adalah sebagai berikut, yaitu DEN dikali dengan Q dibagi P maka didapat kuat medan listrik pada sumbu Y yang berjarak H dan pusat lingkaran. Jadi didapatkan kuat medan listrik pada sumbu Y yang berjarak H dan pusat lingkaran sepanjang sumbu lingkaran adalah sebagai berikut. Jadi didapat kuat medan listrik pada sumbu Y yang berjarak H dan pusat lingkaran sepanjang sumbu lingkaran adalah sebagai berikut, yaitu DEN dikali Q per 4Pi dikali epsilon dikalikan dengan H dikali dA dibagi 2A dikali H kuadrat ditambah R kuadrat dipangkat setengah. Memasuki soal terakhir, yaitu soal nomor 5 yang bunyi soalnya adalah muatan sejenis sebesar Q berada pada titik sudut sebuah kubus. Ingat, berada pada titik sudut sebuah kubus. Panjang sisi kubus adalah A. Yang ditanya adalah tentukan dipol total muatan tersebut. Masuk ke pembahasannya. Di sini kita menggunakan rumus potensial listrik muatan. Sehingga rumusnya adalah, kita ingat lagi bahwasanya dia berada pada titik sudut sebuah kubus. Karena kubus mempunyai 8 titik sudut, oleh karena itu kita kalikan dengan rumus potensial listrik muatan tersebut, yaitu potensial listrik muatan sama dengan 8 dikali dengan konstanta dikalikan dengan muatan sejenis dibagi dengan jarak muatan. Kita tulis lagi 8. Namanya ribetnya.